Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali kali ini saya akan membagikan trik ya. Bagaimana cara untuk mendapatkan free access selama 1 tahun penuh ke layanan Google Cloud Platform. Nah, nanti kita juga bisa mendapatkan free credit senilai $300. Nah, ini akan saya bagikan triknya gitu ya. Ini sangat bermanfaat sekali karena layanan Google Cloud itu sebagaimana kita tahu di sana banyak fitur gitu ya. Banyak sekali fitur-fitur yang bisa kita manfaatkan. Jadi nanti bisa diakses di alamatnya adalah cloud.google.com. Nah, ini di sana ada banyak kumpulan-kumpulan ini ya. Kalau istilahnya cloud computing atau komputasi, layanan komputasi yang disediakan oleh Google. Jadi kita tahu kalau suatu layanan yang disediakan Google mesti kualitasnya bagus gitu ya. Dan mesti banyak diburu oleh orang. Banyak orang ini biasanya digunakan untuk nanti keperluan data science gitu ya, data mining, kemudian untuk server, ada banyak lagi. Akan saya ulas di video yang lain. Nah, fokus kita kali ini adalah bagaimana caranya bisa mendapatkan layanan dari Google secara gratis tanpa kita harus bayar senilai $300 tadi. Kalau kita bayar sebenarnya $300 gitu, tapi kita bisa mendapatkan free kredit senilai $300 dari Google. Oke, kita masuk ke sini tadi ya, cloud.google.com. Nanti kita akan masuk ke halaman Google Cloud seperti ini kurang lebih. Saya sudah login email sebelumnya. Jadi di sini sudah ada email ya, di pojok sudah ada account saya karena saya sudah login. Jadi otomatis ketika login Gmail nanti akan terhubung dengan Google Cloud. Nah, kemudian di sini kita bisa ada menu mulai secara gratis. Nah, sini ada ya. Baik di atas, bagian atas ada atau bagian pojok bawah juga ada, mulai secara gratis. Oke, kita klik. Nah, ketika kita sudah login ke Google atau Gmail, maka sudah bisa masuk seperti ini. Tapi kalau belum, biasanya ketika klik mulai gratis, nanti akan halaman login Google atau Gmail. Nah, kemudian di sini ada sebelah kanan ada keterangan akses semua produk cloud platform. Artinya kita bisa mengakses semuanya ya. Termasuk di dalam ada layanan Firebase, ada Google Map API, kemudian ada banyak lagi. Ada banyak layanan yang bisa digunakan. Jadi juga diberikan keterangan gratis kredit sebesar $300. Dapatkan kredit senilai $300 digunakan untuk Google Cloud selama 12 bulan. Kita enak sekali nih. Artinya 1 tahun penuh kita bisa menggunakan atau mengakses layanan dari Google Cloud. Kemudian tidak ada penagihan otomatis setelah uji coba berakhir. Artinya ketika sudah 12 bulan tidak ada auto debit gitu ya, atau otomatis terpotong nanti saldo dan seterusnya. Ini ya, kecuali Anda melakukan upgrade secara manual ke akun berbayar. Artinya ya sudah, ketika sudah selesai kita menggunakan, kita bermanfaat. Misalnya kita gunakan untuk bisnis, ternyata 1 tahun itu profitnya lebih dari $300. Ya kita mungkin mau lanjut bayar boleh. Tapi kalau enggak, ya enggak apa-apa. Google membolehkan. Ya namanya juga uji coba dan ini gratis gitu ya, enggak ada paksaan ke level berikutnya. Kemudian nanti pilih negara Indonesia, kemudian di sini di checklist ya, persyaratan dan layanan. Kalau sudah diklik lanjutkan. Nah, dilanjutkan nanti kita suruh mengisi data kita. Nanti ada 2 jenis akun pilihannya di sini ya. Ada akun individu, ada akun bisnis. Nah, biar mudah pilih individu saja. Karena kalau bisnis nanti suruh masukkan NPWP dan seterusnya, ada banyak gitu ya. Jadi cukup masukkan yang individu. Ini lebih memudahkan individu. Kemudian nah, biasanya kita agak kesusahan di sini ya. Jadi Google Cloud ini mensyaratkan ketika semua pendaftar harus memasukkan media pembayaran. Media pembayaran sudah otomatis ditentukan.
kita nggak bisa milih metode pembayaran atau nanti itu. Jadi syarat agar kita bisa mengakses kredit $300 adalah kita harus lolos dari di sini, mengisi di sini. Oke. Mungkin bagi yang belum tahu, ketika metode pembayaran otomatis ini menggunakan adalah kartu kredit. Ya. Alamat kartu kredit atau kartu debit sama dengan alamat di atas. Sebenarnya kita bisa menggunakan kartu debit Visa. Jadi kalau mungkin teman-teman ada yang mau nyoba, silahkan menggunakan kartu debit atau kartu ATM ya. Kartu debit itu kartu ATM. Kartu ATM bisa. Nah, cuman saya tidak mensyaratkan ya. Saya tidak menyarankan itu. Saya menyarankan dengan metode yang lain, yang lebih aman. Artinya di sini memang disebutkan tidak ada penagihan. Cuman kalau ternyata kita melakukan kesalahan pada waktu konfigurasi atau di pertengahan proses di bulan ke-6 misalnya kita melakukan upgrade secara tidak sengaja, maka otomatis akan terpotong ke saldo kita. Atau kita melakukan upgrade secara tidak sengaja gitu. Nah, saya akan cari aman gitu ya. Cari aman dan cari cara gratis. Artinya kita nggak perlu bayar, kita nggak perlu buat kartu kredit gitu ya. Kartu debit kita aman. Caranya adalah saya memanfaatkan sebuah aplikasi, namanya adalah Genius. Genius ini mungkin yang paling dikenal saat ini. Kalau dompet digital itu ada Dana, OVO, kemudian ada GoPay gitu ya. Nah, ini ada satu aplikasi dari perbankan, tepatnya adalah dari Bank BTPN, namanya adalah aplikasi Genius ya. Genius ini lebih ke aplikasi bank, tapi di sana juga ada e-walletnya. Jadi sama seperti Dana, GoPay seperti itu, tapi juga dia memiliki induk bank. Nah, ini yang lebih menarik. Jadi kalau Dana, OVO, GoPay itu kan memang real dompet digital. Nah, kalau ini dompet digital tapi dari bank. Jadi kalau misalnya ya, contoh seperti ini. Ketika kita daftar Genius, kita itu otomatis akan memiliki rekening di Bank BTPN. Jadi kita nanti bisa transaksi menggunakan ID Genius, bisa transaksi menggunakan bank sama, nomor rekening banknya sama. Kemudian ketika kita mengaktifkan Genius, nanti kita punya dua ya. Ada namanya M-Card dan E-Card. M-Card itu adalah ketika kita aktifkan, kita akan dikirimi kartu debit. Nah, jadi kayak kartu ATM itu, kita nanti bisa digunakan di transaksi ya, tarik tunai di ATM seluruh ini ya, ATM Prima atau ATM berlogo Visa di seluruh Indonesia, atau seluruh dunia malah kalau Visa. Nah, ini sama seperti kita punya ATM bank-bank BNI, BRI, Mandiri, BCA itu sama. Kita punya hard ya. Ini kartu cetak itu yang akan dikirimkan ke kita. Nah, kalau ini kan memang fasilitas dari bank ya, kita daftar di bank lain pun juga dapat. Cuman yang kelebihannya yang tidak dimiliki oleh bank lain itu adalah e-card. Dan ini juga tidak dimiliki oleh dompet digital yang lain. Dana, OVO, GoPay nggak punya. Nah, e-card ini adalah kartu virtual. Ini memiliki layanan yang sangat dibutuhkan gitu ya ketika kita mau transaksi. Nah, e-card ini gini, sebenarnya Genius itu saldonya cuma satu. Jadi kita punya saldo utama ya, saldo bank. Nah, kemudian kita bisa melakukan transfer atau pengisian top up ya. Di sini ada top up. Top up ke e-card. Nah, top up ini nanti diambilkan dari saldo utama. Saldo utama yang ada di bank. Ya. Ini bisa kita blokir, kita buat lagi, blokir, buat lagi. Ini ganti-ganti ya nanti. Setiap kita aktifkan nanti ganti gitu ya, e-cardnya. Ini bisa untuk transaksi ya. Nah, saya bisa sering menggunakan ini untuk transaksi. Dulu ketika belum ada ini, orang mesti harus membuat namanya kartu kredit. Nah, setelah ada Genius ini, sebenarnya untuk transaksi nggak perlu kartu kredit. Kita sudah punya e-card. Nah, fungsinya buat apa gitu ya? Nah, nanti kita harus daftar dulu ya. Sebelum cara menggunakannya kita daftar dulu. Daftarnya gampang. Nanti silakan download di Play Store, di Google Play Store, sama seperti kita install OVO, Dana, GoPay. Nanti tinggal diinstal, kemudian biasa ya daftar email, nomor HP, kemudian foto KTP, kita buat username. Nah, ini kayak
nama untuk transfer, kemudian nama yang akan tampil di cardnya. Jadi ketika kita kirim ATM nanti sudah ada nama kita, kemudian password, buat PIN, udah jadi. Ini cuma install next gitu aja. Nah, kemudian untuk bisa digunakan transaksi, kita harus melakukan verifikasi. Jadi harus diaktifkan dulu dari pihak mereka. Caranya ada dua, gitu ya. Yang pertama, kalian bisa video call. Jadi silakan menghubungi call center ya, video call center dari Genius Crew. Ini ada. Jadi selama PSBB berlaku jam operasional jam 8 sampai jam 8 malam. Artinya jam 8 pagi sampai setengah 8 malam. Ini sangat mudah, jadi dari rumah nggak perlu kemana-mana, tinggal video call, konfirmasi, udah aktif. Wah, ini kan enak banget. Atau yang kedua datang ke kantor cabang terdekat. Kalau di Jogja ada banyak ya, di Hartono Mall itu ada. Kemudian nanti cari aja, ini pasti di setiap kota ada. Nanti tinggal cek lokasi. Ya cari di Google ya, di Genius. Dah. Ketika ini sudah terverifikasi, nah kita nggak perlu apakah nanti harus terisi dana lebih bagus. Nggak pun nggak apa-apa. Nah biasanya kalau kita datang ke Genius Store-nya di sini, kalau kita langsung datang ke lokasi pembuatnya, misalnya di kantor BTPN-nya, kita mungkin harus membuat rekening dulu ya. Rekening dulu. Biasanya 150.000 untuk saldo awal. Tapi itu bukan biaya ya, itu saldo kita. Nanti bisa kita transfer kembali, kita ambil kembali pun bisa. Misalnya 150.000 kita ambil, kita cairkan bisa, kita gunakan untuk belanja bisa. Jadi itu sebagai saldo kita. Oke, kemudian fungsi e-card itu buat apa sih? Ada banyak ya. Jadi bagi yang sering pakai PayPal itu kan biar bisa digunakan untuk transaksi harus diverifikasi. Nah, selama ini cara verifikasi ada dua PayPal. Yang pertama menggunakan kartu kredit bagi yang punya. Kalau yang nggak punya, biasanya beli namanya VCC, Virtual Credit Card. Nah, dengan adanya Genius, kita verifikasinya tinggal menggunakan e-card. E-card ini bisa kita gunakan untuk verifikasi PayPal. Bahkan kalau saldo PayPal kita kosong nih, tapi kita butuh transaksi nih. Misalnya saya mau belanja atau saya mau perpanjangan hosting. Nah, untuk perpanjangan hosting, media pembayarannya yang digunakan hanya PayPal. Maka kita butuh ngisi saldo PayPal gitu ya. Kalau dulu orang harus beli saldo ya, namanya beli balance. Beli saldo PayPal, kemudian kita gunakan untuk transaksi. Kalau sekarang untuk ngisi saldonya tinggal menggunakan Genius. Genius kita gunakan untuk ngisi PayPal kita. Nah, itu bisa digunakan untuk transaksi. Nanti ketika terintegrasi, ketika kita transaksi menggunakan PayPal, maka otomatis saldo yang ada di e-card itu akan terpotong. Bukan saldo utama bank ya, saldo yang ada di e-card. Misalnya saldo di bank kita itu 1 juta, kemudian kita tambahkan di e-cardnya 500.000. Maka yang akan terpotong ya cuma 500.000 ini. Ketika ini habis ya tidak akan bisa. Makanya ini sangat aman ya, karena tidak jadi satu antara e-card dengan bank utama. Kemudian untuk transaksi luar negeri, ya, misalnya kalian melakukan impor barang dari Alibaba, kemudian membutuhkan pembayaran sama kartu kredit, ya udah menggunakan Genius ini. Wah, ini sangat bermanfaat sekali ya. Nanti bisa dicoba. Oke, berarti sekarang kondisinya adalah kita sudah memiliki e-card karena sudah mendaftar di Genius, kemudian kita sudah aktivasi ya, entah aktivasi langsung ataupun melalui video call. Kemudian kita akan verifikasi atau melakukan pendaftaran Google Cloud Platform yang ketiga ya, aktivasi. Oke, tadi saya screen sekilas yang dibutuhkan seperti ini ya. Ada nomor kartu tuh yang di bintang sini. Nanti bintang sini adalah nomor kartunya, ini diinputkan ke sini. Nomor kartunya berapa. Kemudian BB ini bulan tahun itu nanti di bawah bintang ini aja. Ini saya blok ya. Ini karena punya saya sendiri. Ini saya blur tadi. Nanti dimasukkan aja. Misalnya ada 11 garis miring 2030. 11 garis miring 30. Nah, maka ini berlaku sampai bulan 11
tahun 2030. Dijika aja 11 garis miring 30. Oke, sudah dapat ya. Kemudian nama. Nah, nama di sini harus sama dengan nama yang di bawah sini. Biasanya nanti di bawah kartu ini suruh masukkan nama tadi. Oke, kemudian sini ada namanya CVC ya, ada kode CVC. Kode CVC ini kita dapatkan dari sini. Oke, di bawah nanti ada lihat kode CVV. Sama, nggak apa-apa. CVC. Nanti kita masukkan tetap bisa. Oke, kita klik lihat, nanti akan muncul kodenya. Nah, kode di sini dimasukkan ke sini. Nah, inilah yang biasanya nggak dimiliki ya. Nah, biasanya kita kesusahan ketika menggunakan debit. Saya pernah nyoba aktivasi pakai debit, itu lama banget. Nah, kalau pakai ini langsung bisa ini, cuma hitungan detik aja. Oke, lihat kode CVV. Nah, ini kode dirahasiakan ya. Jadi jangan sampai kode ini dikasih tahukan ke orang lain, karena nanti bisa digunakan untuk registrasi ke tempat lain, saldo Anda akan kepotong. Nah, modelnya seperti itu. Ketika ini diklik sudah berhasil, maka kalian sudah memiliki akses penuh terhadap Google Cloud Platform. Kemudian akan mendapatkan kredit $300 ya, yang untuk mengakses selama 1 tahun semua fitur-fitur yang disediakan oleh Google Cloud Platform. Oke, sekian untuk tutorial kali ini. Silahkan dicoba, semoga bermanfaat.